Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu hal yang kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah lepas bebas. Injil hari ini mengisahkan tentang perjumpaan Yesus dan seorang pemuda kaya. Pemuda itu mengakui Yesus sebagai guru yang baik dan mengharapkan jawaban untuk memuaskan kerinduan hatinya akan makna hidup sejati. Maka ia bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Orang muda itu mengatakan bahwa semua perintah Allah telah diturutinya. "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Maka Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku."
Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara-saudari, pokok persoalan di sini bukanlah pada kekayaan, tetapi kelekatan pada harta. Seseorang dapat saja memiliki kekayaan dan tidak melekat padanya. Undangan ini mengungkapkan konflik antara hasrat duniawi dan panggilan spiritual. Menekankan juga bahwa kekayaan sejati tidak diukur dengan harta benda atau status sosial dan lainnya. Pernyataan Yesus tentang kesulitan bagi orang kaya untuk memasuki kerajaan Allah menggarisbawahi bahwa tantangan melepaskan diri dari harta duniawi. Kesedihan pemuda kaya itu juga menyoroti perjuangan yang dihadapi banyak orang dalam memprioritaskan kekayaan spiritual daripada kekayaan materi. Saudara-saudari, kitab Sirak menggemahkan perasaan ini, mendesak pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Kisah ini meminta kita untuk memeriksa apakah kita memprioritaskan harta duniawi daripada hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain. Dengan melakukannya, kita mengejar kekayaan sejati dan menemukan makna hidup yang sebenarnya. Tidak ada penderitaan jika tidak ada harta yang harus dilepaskan. Jika kita tidak terlekat pada harta milik kita, nama baik kita, wibawa kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti diri kita. Saudara-saudari, banyak dari doa-doa kita bertujuan untuk mendapatkan sesuatu, bukannya untuk menjadi lepas bebas. Marilah kita belajar untuk tidak melekat pada harta kekayaan kita. Akan tetapi, kita belajar untuk menjadi orang yang lepas bebas dari semua kelekatan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.